Kita masih ada di dalam optimum potential ya, di bagian bab 3 besar. Sebetulnya bab 3 dan bab 4 sama-sama optimum potensial ya. Setelah ini nanti berikutnya mungkin dalam 3-4 pertemuan selanjutnya ya. Nah, masuk di bab 24 syarat-syarat mencapai mimpi. Jadi ternyata sama kayak bikin kue ya, bikin kue bolu, ibu-ibu pasti mengerti ya. Ada bahan-bahannya untuk kita mencapai mimpi, panggilan, ya visi yang dari Allah itu tentunya ya. Apa saja, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita pengen dengarkan beberapa pernyataan penting dari orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, Pak Idilio berkata mimpi akan tercapai apabila ada apa, ibu-ibu? Ada alat, ada kemampuan dan sumber daya yang cukup serta strategi yang tepat. Saya jadi ingat seperti orang bertanding tinju ataupun sepak bola ataupun apapun dalam kehidupan ya. Atletnya udah latihan, udah punya kemampuan pelatih yang hebat ya. Orang-orang di sekitar ring tinju itu juga penting sekali ya. Bapak Ibu lihat ya, orang-orang petinju itu di ringnya setiap kali dia istirahat dari ronde 1 ke ronde 2, ronde 2 ke ronde 3, terus sampai ronde 12, ringside yang ada di pinggir dia itu biasanya ada 3-4 orang yang ngasih minum, yang lap keringet, yang kasih obat buat luka kalau kepalanya pelipisnya mulai lecet ya, hidungnya berdarah dan sebagainya. Ada pelatihnya yang kasih masukan 2 orang, jadi bisa 3, 4, 5 orang di ringside. Itu juga penting karena itu bicara strategi. Ya, mereka lihat oh musuh tadi begini-begini, kamu kurang begini, kamu harusnya tadi hook kiri, jab kanan, seterusnya uppercut ya kan dan sebagainya. Jadi ini penting sekali ya peralatan yang kita butuhkan, orangnya, latihannya, strateginya. Barulah kita bisa menggapai apa yang Tuhan suruh kita untuk mencapainya ya. Mimpi yang kita dapatkan selama ini yang Tuhan kasih passion di hati kita dan seterusnya ya. Nah, untuk itu kita perlu belajar beberapa hal pagi ini dari Rasul Paulus ya, kembali Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah orang yang berhasil di mata Allah. Sekali lagi ya, kita tidak mengejar berhasil sekedar di mata manusia. Walaupun strategi yang kita pelajari berguna juga untuk berhasil secara sekuler, tetapi kita selalu mengkaitkannya dengan panggilan Allah. Apa sikap dan perjuangan Paulus sehingga hidupnya itu bisa berhasil di mata Allah? Kita belajar dari beberapa ayat ini. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya, dari beberapa ayat ini aja kita belajar hal-hal yang begitu indah. Yang pertama, perhatikan ibu-ibu, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya. Ini bicara apa? Sikap kita, kerendahan hati kita, ada visi, ada tujuan. Aku tidak menganggap aku sudah orang yang, aku sudah mencapai tujuan itu, aku nggak perlu bertumbuh lagi, aku nggak perlu belajar lagi, aku udah hebat, aku udah lebih pinter. Ya, seringkali kita ketemu teman-teman yang seperti itu ya ibu-ibu ya, selalu menganggap orang lain itu lebih bodoh dari dia, lebih rendah dari dia, bahkan yang lagi khotbah di depan ini mah nggak ada apa-apanya, saya udah tahu nih, abis ini dia mau ngomong ke sini, abis ini dia mau ngajarin ini, aku udah tahu ya. Oh enggak, saudara. Dia punya hati, enggak, aku tidak menganggap aku telah menangkapnya. Siapapun nih sekarang yang lagi mengajar atau apa, saya perlu belajar. That's why orang kayak begini nggak mau berhenti belajar ya Ibu ya. Ini Paulus ya, makanya Paulus dikatakan ilmumu begitu banyak membuat engkau jadi gila katanya. Karena Paulus suka belajar ya, suka melatih dirinya terus-menerus ya. Tapi lihat, ini yang kulakukan. Aku tidak mau menjadi sombong, tidak menganggap diri sudah mencapai sesuatu, tapi sebaliknya Paulus melakukan ini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang sudah pernah aku capai, pencapaianku di masa lalu, ya dulu aku mencapai ini, aku pernah juara ini, aku khotbah, berapa ribu orang bertobat. Aku begini-begini, karirku dulu begini. Ya, aku punya uang segini, pencapaianku. Ya, aku lupakan yang di belakangku bahkan.
Bahkan semua pencapaian dia sebagai ahli Taurat, orang Farisi dikatakan, itu semua kuanggap sampah. Nah ini penting, kita nggak mungkin bisa maju atau belajar kalau kita berpuas diri pada pencapaian yang sudah terjadi sebelumnya. Nggak mungkin orang bisa maju kalau kita sudah merasa diri, saya sudah mencapai sesuatu, saya sudah cukup. Ya. Nah ini yang sulit. Makanya Paulus bilang, aku melupakan yang di belakangku. Mungkin itu masa lalu yang pahit, mungkin itu kebanggaan yang hebat, semua yang udah lewat hari kemarin, ya sudah hari kemarin. Gak usah dipikirin lagi, jadi bikin stres, depresi, ataupun berpuas diri sehingga malas belajar. Ya, tapi sebaliknya aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, itu yang dia capai. Panggilan Tuhan di depanku masih belum terjadi, masih belum tergenapi. Mungkin dari 10, sudah ada 8 yang sudah aku capai. Masih sisa 2 lagi. Aku harus terus kejar, kejar. Apa panggilan Tuhan? Makanya dia bilang, caranya mengarahkan diri ke depan, tidak nengok ke belakang, berlari-lari berarti ada upaya, ada usaha dan semangat ya. Kalau orang jalannya terseok-seok beda Saudara ya. Atau saya jalan pelan-pelan atau stagnan diam di tempat. Enggak. Paulus bilang ada yang di hadapanku yang aku kejar, caranya berlari-lari kepada tujuan. Berlari menunjukkan semangat, menunjukkan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, ya penuh semangat. Mencapai apa dikatakan? Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, hadiahnya apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mata dia tertuju kepada panggilan sorgawi. Tetapi juga dikatakan dalam panggilan yang akan dia capai ini ada hadiah. Matanya ditujukan pada upah dan dia terus cari lagi panggilan baru apa lagi yang Tuhan mau berikan. Kalau udah tercapai 10 poin, sekarang berikan lagi. Masih ada yang ke-11, yang ke-12 misalkan tadi saya bicara ya kan. Apa panggilan surgawi dari Allah? Karena saya tahu di balik semua pengejaran ini, panggilan ini, visi yang dari Tuhan, impian, mimpi yang dari Tuhan ini, ada hadiah tersedia. Tentu ini bukan saja hadiah di dunia. Paulus nggak pusing soal yang duniawi, saudara ya. Semua dianggap sampah. Bahkan dalam hal yang di dunia dia bilang, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, dia nggak kejar harta. Saudara ya, luar biasa Paulus, beda dengan pendeta zaman now ya, makin dipakai makin luar biasa, makin kaya makin pamer ya kan, jam tangan miliaran ya kan, bajunya, rumahnya ya, sepedanya, mobilnya, keluar negeri kemana, itu yang terus ditampilkan di media sosial. Oh Paulus enggak, kalau dia ada di IG dia jadi pendeta yang mungkin tidak populer karena yang dia kejar adalah panggilan surgawi. Dia kurang populer karena dia nggak pernah pamer baju mewah, nggak pernah pamer harta, tanda simbol kesuksesan dia. Sama sekali nggak, karena yang dia tuju adalah upah surgawi, saudara. Luar biasa. Ya, kita belajar lagi nih poin penting dari Paulus. Apalagi, nah ibu-ibu, apakah yang Paulus percayai sepenuhnya tentang mencapai sasaran hidup? Apa apa yang Paulus percayai sepenuhnya? Ya, ini dikatakan percayai sepenuhnya. Iman dia betul-betul penuh. Sasaran hidup itu seperti apa? Ya. Nah, kita lihat bagaimana sikap kepercayaan Paulus terhadap mimpi, sasaran hidup atau panggilannya, tujuannya, ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Nah, ibu-ibu kita semua perlu yakin sepenuhnya, percaya sepenuhnya, yaitu Dia, Tuhan, Ia, ya huruf besar I-nya, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Percayalah, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya, impian, panggilan ilahi yang sudah mulai dikerjakan ataupun belum, yang masih lagi mencari mimpinya apa dari Tuhan ya, dia yang memulai pekerjaan itu, dia pula yang akan menyelesaikan, melanjutkan bahkan sampai tuntas pada hari Kristus Yesus. So, jangan putus asa. Never ever give up. Kita tahu dalam Perang Dunia ya kedua ya, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, terkenal sebagai salah satu yang memotivasi, motivator hebat buat bangsanya, pasukan Inggris, tentaranya, untuk tidak menyerah kepada serbuan dari kelompok Jerman dan kawan-kawan.
Ya, itu Eropa sudah dilanda habis sama kelompok Jerman pada saat itu kan ya. Eh, Jadi rakyat sudah hampir putus asa. Pasukan Inggris sudah berkali-kali mau putus asa. Dia pakai saluran gelombang radio, toa suara di mana-mana di penjuru Inggris ya kan, di berbagai kota. Pidato-pidato Winston Churchill selalu mengobarkan semangat. Never, ever, ever give up. Ya kan? Jangan pernah, jangan sekali-kali, jangan pernah kita menyerah. Nah, luar biasa. Saudara juga tahu ya, segala tantangan hidup sebetulnya membuat kita semakin kuat. Tidak ada nakoda kapal yang hebat kalau tidak pernah melalui tantangan gelombang badai yang begitu dahsyat di tengah samudera. Tentu saja ya, beda dengan nakoda yang cuma anginnya nyantai-nyantai saja, sepoi-sepoi saja. Ya, tapi lewat tantangan yang hebat, skillnya itu makin meningkat dari nakoda tersebut. Demikian juga Paulus mengerti tentang badai hidup, sasaran hidup. Dia punya iman, yakin sepenuhnya. Tuhan yang sudah memanggil saya, ngasih saya panggilan ini, dia juga akan meneruskannya lewat hidup saya sampai hari akhirnya. Sampai Yesus datang kembali. Jadi kita nggak ada kata tuntas, nggak ada kata pensiun di dalam Kristus ya. Mungkin secara jabatan bisa pensiun, di perusahaan kita bisa pensiun, udah di rumah aja saya Pak Yogi. Tapi di kerajaan sorga jangan pernah pensiun ya ibu-ibu ya. Masih ada lagi impian yang Tuhan mau berikan, sekecil apapun itu saya bilang. Nggak selalu kita harus jadi orang yang spektakuler, enggak ya. Tapi ada yang Tuhan mau taruh dalam hatimu untuk dikerjakan sampai nafas meninggalkan tubuh ini ya. Sampai kita ketemu Yesus. Lihat lagi sikap hidup Paulus, apa yang perlu kita teladani. Bila dalam usahanya, ia mendapat atau menghadapi banyak penghalang, tantangan, ya kan, hambatan, bayangin ya. Apa respon dan sikap Paulus? Ibu-ibu, ini perlu kita pelajari tadi. Ya, nggak sekedar kita cuma tahu, oh kata Pak Yogi tadi never ever give up. Lah ya, tapi sikapnya gimana? Yuk, Filipi 4, 11-13, kemudian 19. Ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun, nanti kita baca lanjutan, tapi sebelum lanjut, saya kasih warna kuning bold, huruf besar, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, soal miskin kaya, kekurangan, kelimpahan, kenyang, lapar, ya. Dia bilang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya gini, tadi kan di sebelumnya kita membaca yakin sepenuhnya Tuhan yang mengawali, Tuhan yang akan melanjutkan, meneruskan sampai akhir kedatangan kedua kali. Nah, dalam hal ini Paulus tidak menjadi orang yang ekstrim. Karena Tuhan yang mengawali, Tuhan yang melanjutkan, saya diam aja, nggak usah melakukan bagian saya. Oh, salah. Paulus nggak melakukan itu. Saudara ya, memang Tuhan mengawali, Tuhan meneruskan, tetapi juga saya harus melakukan bagian saya. Tuhan bekerja melalui apa yang saya sedang kerjakan. Saya harus punya bagian. Bagian saya apa? Belajar. Bagian Tuhan, dia sudah mengawali, dia akan melanjutkan dan menuntaskan sampai akhir. Tapi saya nggak boleh berpangku tangan. Saya tidak boleh bersikap pasif. Saya belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, bahkan dia lanjutkan nanti bagiannya Paulus juga ada di sini. Masih yang tadi ayatnya kita lanjutkan. Tadi dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, Paulus tidak berpangku tangan, dia tahu di dalam Kristus dia dapat menanggung segala perkara tadi. Karena dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bahkan dia bagikan buat jemaat Filipi. Kamu jangan khawatir, keperluanmu Allah yang penuhi. Segala dia bilang, ya kan? Menurut apa?
Bukan menurut kemiskinannya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya walaupun kamu miskin, kamu kekurangan, kadang kamu mungkin pernah mengalami berhasil, kadang kamu mengalami gagal, lapar, kenyang, nggak usah khawatir. Allahmu itu kaya, Allahmu itu punya kemuliaan yang begitu besar, kekayaan yang berlimpah untuk memasok segala yang engkau perlukan. Nah, ya, jadi lengkap ya. Ada bagian Tuhan, ada bagian Paulus. Paulus tidak memisahkannya. Kalau dia memisahkannya dalam cara yang ekstrim, oh Tuhan yang bekerja, dia pasif, diam-diam aja, dia akan jadi orang yang malas dan nggak pernah mencapai apapun yang signifikan. Atau dia ekstrim ke sisi lainnya. Oh Tuhan nggak ngapa-ngapain, Tuhan mah pasif, dia saja yang aktif, bekerja, belajar, berjuang. Ini jadi seperti orang-orang yang ateis. Aku nggak butuh Tuhan. Aku pinter, aku punya banyak wawasan, aku berusaha berjuang dan kekuatanku sendiri, aku jago bangun hubungan, koneksi, kenalanku banyak, modalku kuat, hartaku berlimpah. Oh, jangan. Paulus nggak ada di ekstrim kiri ataupun kanan. Dia tahu dia ada dalam Kristus. Kristus melakukan bagiannya, memulai, meneruskan, sampai pada akhirnya. Tapi saya ada di dalam Kristus, kata Paulus. Saya tahu segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Perhatikan kata dalam Dia. Berarti nggak boleh dipisahkan menjadi ekstrem kiri atau kanan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Allah memenuhi semuanya. Aku belajar tadi, ya kan? Dan aku bisa menanggung di dalam Dia segala perkara. Menariknya, dalam terjemahan Inggris ternyata kata segala perkara dapat kutanggung itu dalam Inggrisnya adalah aktif. Ya, kalau segala perkara dapat kutanggung, pasif, seolah-olah dia hanya menanggung dan menanggung. Tapi it's okay. Bagian menanggung ini hal yang penting untuk kita tough, kuat menanggung segala perkara. Ya, baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Artinya waktu limpah, dia bisa tanggung itu. Dia nggak jadi sombong. Waktu kurang, dia bisa menanggung itu. Dia nggak jadi down, patah hati, patah semangat, ya putus asa. Enggak. Itu kata menanggung. Tapi Inggrisnya lebih aktif. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan. Bayangkan, aktif ya. Kalau menanggung, pasif, tapi pasif yang penting, menanggung segala perkara ya. Tadi melakukan segala perkara. I can do all things. Can do. Dia punya mindset, mentalitas can do, sanggup melakukan. Aku sanggup melakukan, aku dapat melakukan all things, segala perkara. Tentu yang Tuhan beri kekuatan sama dia. Makanya dikatakan aku dapat melakukan segala hal di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saya berharap ini baik sisi kutanggung maupun dapat kulakukan ini harus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, yuk kita belajar lebih jauh lagi sekarang ya. Harold Waits adalah seorang gembala sidang yang dihormati dari gereja besar yang dipimpinnya di Afrika Selatan. Dia menggambarkan untuk seseorang berhasil, perhatikan ibu-ibu, ada 3 lingkaran, ya, lingkaran merah, hijau, dan biru, itu butuh berbagai alat. Dan perpotongan, arsiran keberhasilan seseorang, perhatikan di sini ada kata berhasil, perpotongannya saya kasih panah kuning ya. Jadi perpotongan lingkaran merah, lingkaran hijau, dan lingkaran biru, nah itulah daerah arsir ketemunya 3 lingkaran ini. Kalau 2 saja nggak berhasil ya, ketemunya 3 itu di bagian tengah sedikit itu keberhasilannya. Nah, ini adalah harus kombinasi dari 3 hal ini, 3 lingkaran. Nah, ibu-ibu perhatikan, lingkaran karunia rohani dan lingkaran panggilan ilahi, kerinduan yang Tuhan taruh, tujuan, mimpi, cita-cita, visi, itu kebanyakan adalah dari kita dengan Tuhan punya hubungan. Keintiman kita dengan Tuhan. Ingat kita udah belajar banyak ya, intim dengan Tuhan, pelajari firman ya dan sebagainya. Berdoa, lihat kebutuhan di sekeliling Anda, ya kan? Nah, itu semua kebanyakan hubungannya dengan vertikal, dengan Tuhan secara vertikal. 2 lingkaran tersebut. Nah, banyak orang Kristen mungkin cukup baik dalam 2 lingkaran ini, merah maupun hijau. Udah dapat Pak Yogi, saya dapat panggilan kerinduan Tuhan. Saya juga punya karunia rohani. Mungkin pernah mengisi, ya kan, bagian karunia-karunia rohani yang pernah saya berikan kepada ibu-ibu. Ingat ya, form-formnya yang saya WhatsApp ya, ada karunia jawatan ya dan sebagainya, karunia motivasi ya, karunia Roh Kudus. Udah ngerti panggilan, oke, Tuhan kasih saya impian, panggilan, visi.
Tapi bagian yang lingkaran biru ini yang bagian kita. Tadi Paulus ada bagian dia. Dia mau belajar mencukupkan. Nih ada kata belajar. Belajar menanggung. Belajar memiliki mindset I can do. Ya, berarti dengan sengaja Paulus mencemplungkan diri dalam pembelajaran praktis. Nah ini yang seringkali kita abaikan. Sehingga banyak orang Kristen hanya berkutat di situ-situ saja sampai merasa sudah cukup berhasil. Puas sendiri. Nah padahal bagian biru ini ada alat, sumber daya, kemampuan, artinya skill, yang harus diasah, yang harus terus belajar, yang harus terus kita tambahkan ilmunya, dilatih secara praktis. Ya, jadi ini penting sekali. Bayangkan kalau petinju udah punya karunia jasmani, kalau petinju misalkan ya, dia orang bertalenta, karunia rohani, jasmaninya kan talenta misalkan gitu ya. Terus punya visi, saya harus jadi juara dunia, misalkan begitu, sesuai dengan berat badan dia. Kalau dia berat badan 70-80 kilo ya kelasnya bukan kelas berat itu 100 kilo, 95 kilo ke atas misalkan ya. Dia ya kelas yang ringan berat, light heavyweight misalkan begitu. Tapi dia nggak punya alat, nggak punya sumber daya, nggak punya kemampuan, nggak ada pelatih yang hebat, nggak ada gym yang cocok buat dia melatih diri, ya kan? Nggak punya wawasan bagaimana latihannya dan sebagainya. Ya nggak bisa. Kalau cuma punya talenta doang, memang hebat. Sekali dua kali dia bertanding, kelihatannya berhasil menang. Tapi ketemu lawan yang lebih terlatih, lebih kuat dari dia, lebih bertalenta, lebih punya tekad visi, ya dia kalah. Nah, bagian biru ini bagian kita yang perlu kita kembangkan. Apalagi sebagai orang Kristen yang harus menjadi saksi, garam dan terang bagi dunia sekeliling kita. Ya, itu sebabnya kombinasi dari ketiga hal ini itu sangat amat penting untuk kita kembangkan sebagai syarat-syarat mencapai mimpi ya Ibu-ibu. Kita lihat sekarang contohnya lain lagi. Tadi petinju, sekarang manajer nih. Biar lebih jelas harus ada contoh lagi. Manajer yang hebat, talentanya luar biasa ya, tapi sering marah-marah kepada tim dan karyawannya. Sehingga menciptakan apa, Ibu-ibu? Banyak konflik di perusahaan yang dia manage. Ya kan? Penurunan kinerja, akhirnya mengurangi produktivitas dari perusahaan tersebut. Apa yang harus ia perbaiki untuk mencapai tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan harusnya produktivitasnya makin maju, menghasilkan lebih banyak dan seterusnya. Dia digaji untuk itu. Ya, para owner dari perusahaan tersebut menggaji manajer hebat tentunya untuk memimpin perusahaan tersebut, ya kan? Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia hebat tetapi sering marah-marah. Nah, perhatikan di sini solusinya. Manajer tersebut harus dengan sengaja belajar. Ya kan? Apa yang harus dia pelajari? Dia perlu menimba ilmu serta merancangkan perubahan sikap. Jadi tidak hanya ilmu memanage yang dia hebat itu, tapi ilmu sikap, karakter dia harus belajar. Dia perlu baca, dia perlu ikuti seminar, ya kan? Dengan rajin melatih secara praktis pendekatan yang berbeda sehingga menjadi kebiasaan baru dalam bersikap. Nah, ini penting. Kenapa dia suka marah-marah? Karena tanpa sadar selama ini dia menciptakan atau memiliki kebiasaan lama, gampang tersinggung. Orang marah-marah kan gitu, egonya tinggi. Jadi sebagai pelampiasan, kadang-kadang orang juga gini, marah terhadap kehidupannya sendiri, sebagai pelampiasan jadi marah-marah sama orang lain. Nangkep ya, banyak sebab orang bisa jadi punya sikap kebiasaan lama, yaitu kebiasaan buruk, marah-marah. Nah, untuk dia mengubah semua itu, dia perlu belajar dengan sengaja, menimba ilmu. Dia perlu merancangkan, saya harus punya kebiasaan baru, kebiasaan lama marah-marah harus saya buang. Saya harus punya pendekatan berbeda. Nah, setelah dia belajar secara akar, ternyata dia masih punya kepahitan tertentu terhadap hidupnya, terhadap dirinya, atau dia kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang tuanya kah? Itu seperti menumpuk di alam bawah sadar dia, sehingga sikap dia jadi arogan, sombong, gampang terluka, karena memang sudah luka, sehingga suka marah-marah sama orang. Kita juga nggak tahu, ya kan? Setelah dia pelajari itu, sekarang saya mengerti. Untuk menciptakan kebiasaan baru, saya harus gunakan pendekatan yang berbeda sama karyawan saya. Nah, kali ini, kalau karyawannya bikin kesalahan, dia nggak langsung ngamuk.
ibu-ibu ya, langsung diajak makan di restoran. Sampai di restoran, tim dia, karyawan yang bersalah ini melakukan pelanggaran atau hal-hal yang bodoh di mata dia sehingga merugikan, ya kan? Diajak makan, diajak ngobrol. Kenapa kamu salah tadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Karyawan mulai bilang, iya Pak, saya kurang tidur beberapa hari ini, berapa minggu ini, istri saya sakit, dan sebagainya. Anak saya begini, iya Pak, oh iya saya lalai Pak, karena saya kurang fokus dan sebagainya. Tadi saya begini, begitu. Oh iya Pak, saya didesak ternyata oleh pelanggan tertentu mengancam saya. Macam-macam alasan yang dia bisa kasih solusinya. Kalau memang karyawan itu serius bekerja, dia akan makin terbuka. Sebab biasanya kalau diajak ngobrol empat mata berbeda, ibu-ibu ya. Ngobrol empat mata, apalagi dikasih makan, itu jadi lain, saudara ya. Ada keramah tamahan di situ, akhirnya dia malah menolong orang. Ketimbang dia marah-marah, akhirnya karyawannya sakit hati. Anda tentu pernah mendengar manajer yang dibunuh karyawan juga ada ya, bos dibunuh pembantu juga ada kan. Karena mulutnya selalu menyakiti, bukan memberi solusi. Tapi sekarang dia punya pendekatan yang berbeda. Akhirnya karyawannya merasa manajernya ini penuh kasih, ramah, memperhatikan, tapi tetap disiplin. Oke, saya tahu kamu lagi masalah gini-gini, saya kasih solusi ya seperti ini. Tapi ingat ya, ada SP1, SP2, SP3. Kalau kamu masih melanggar terus, saya juga nggak bisa bantu kamu lagi. Jadi orang kan sakit hati, orang mengerti bawahannya. Malah mereka sekarang kinerjanya tambah bagus, kekeluargaannya makin solid di perusahaan tersebut. Karena dia mulai memupuk kebiasaan baru. Nggak mudah, sekali dia lakukan mungkin sulit rasanya ngajak makan orang, ngobrol anak buahnya satu persatu. Tapi itu worth it, saudaraku, bermanfaat, yang jauh menciptakan produktivitas sehingga perusahaan membuka cabang-cabang baru lagi dengan sikap yang kekeluargaan yang kuat seperti ini. Luar biasa, seimbang antara kasih dan kedisiplinan. Bayangkan itu dalam keluarga Anda, bayangkan itu dalam gereja Anda, bayangkan itu dalam tim komsel Anda, ya, dalam pencapaian impian dan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, ya. Nah, itu sebabnya kita perlu melihat sekarang. Ini yang perlu kita pikirkan, renungkan dalam diskusi kita. Entah nanti di komsel Anda masing-masing, kelompok kecil, ada 4 hal yang kita perlu renungkan. Ini yang pertama, karunia rohani apakah yang Anda miliki? Dulu pernah saya bagikan ya di WhatsApp ya, 5 jawatan ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kita cek, ini kan bicara soal talenta kita, ya kan? Karunia rohani karena kita bicara kekristenan. Apakah Anda condong ke rasul, ke nabi, ke penginjil, ke guru, atau ke gembala? Ya, misalkan saya diberi karunia sama Tuhan, ada guru, ada penginjilnya, ada sedikit nabi dan rasul dan gembalanya. Tapi menonjol di penginjil dan guru. Ya, sehingga saya sering buat di medsos itu penginjilan-penginjilan, firman-firman, ya, tapi juga unsur pengajaran di situ ada kuat. Mengajar dengan sistematis, dengan kejelasan, dengan ilustrasi dan sebagainya, ya. Nah, yang B-nya masih karunia rohani, 7 karunia motivasi ibu-ibu. Yang mana kecondongannya? Apakah bernubuat? Nah, bernubuat di sini agak berbeda dengan karunia Roh Kudus. Bernubuat di sini membangun, menghibur, menasehati. Anda orang yang suka membangun orang lain, menghibur orang lain, menasehati orang lain, itu karunia bernubuat dalam arti motivasi ya, 7 karunia motivasi. Melayani, ya, lihat orang yang susah langsung hati itu pengen melayani, ya. Mengajar. Nah, ini juga mirip dengan yang 5 jawatan, cuman udah makin tajam Anda jadi jawatan guru. Tapi awalnya punya karunia mengajar dulu. Para guru yang mengajar di SMA, dosen yang bagus mengajarnya, pendeta yang mengajar dengan jelas, sistematis, menarik ya, itu punya karunia mengajar atau menasehati, memberi, memimpin, belas kasihan. Ya, bayangkan kalau terjadi di restoran, di sebuah restoran misalkan orang pecah, bawa gelas, pelayan lagi bawa gelas, piring jatuh ke lantai, pecah begitu, prang. Ini 7 karunia motivasi langsung kelihatan. Kalau Anda karunia memimpin, Anda langsung bilang, tolong pelayan yang lain, bantu dia. Cuma nyuruh-nyuruh. Nah, memang pemimpin itu menyuruh-nyuruh, ya. Terus apa? Yang belas kasihan bilang, aduh kasihan nih kamu jatuh, piringnya pecah, tapi nggak ngapa-ngapain. Karunia memberi langsung datang nyamperin, ini langsung kasih sapu tangan, kasih tisu, dilap, ya kan? Yang menasihati, lain kali mas hati-hati, ada air kepleset. Yang mengajar bilang gini, nah mas lain kali waktu keluar dari situ, mas mesti lihat dulu di lantai.
ada kepleset, ada air atau tidak. Setelah itu Mas perhatikan dan suruh orang untuk ngepel dulu itu, ya kan? Atau ambil kain pel, Mas lap dulu, baru Mas boleh. Dia malah ngajar. Kalau yang melayani beda lagi. Kalau yang melayani langsung dia datang, dia bantu dengan sigap semua pecahan tadi. Nah, lihat ya, itu contohnya ada seperti itu. Tolong nanti yang sudah pernah mengisi ya formnya atau yang pernah terima form belum ngisi, tolong diisi jadi tahu ya. Nah, yang C-nya 9 karunia Roh Kudus pernah saya bagikan juga formnya. Apakah condongnya ke bernubuat, Ibu-ibu ya, keperkataan hikmat, keperkataan pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, membedakan roh, bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh. Nah, kecondongan kita inilah yang perlu kita lihat. Condong ke satu dua hal biasanya yang paling menonjol. Ada orang yang punya semua, tapi condong tajamnya di satu dua hal saja, atau maksimal tiga. Nah, ini yang pertama yang mesti kita lihat ya. Yang kedua, ibu-ibu, alat apakah yang dibutuhkan untuk mencapai mimpi Anda? Apakah Anda di perusahaan membutuhkan sebuah teknologi yang berbeda? Hari-hari ini, dalam sekian puluh tahun 2024, dikatakan saya lihat di berita, ini adalah kolaps pabrik-pabrik tekstil garment yang paling banyak di Indonesia. Ya, konveksi ini banyak yang kolaps, banyak yang tutup, banyak yang tutup pabrik, tutup toko, di mana-mana sedang terjadi PHK besar-besaran di dunia, tapi di Indonesia juga, ya, karena kita nggak bisa kejar teknologi, update teknologi. Banyak tukang kain, toko-toko hebat yang besar itu sudah mulai bertumbangan. Ya, dulu hebat tekstilnya, tapi mulai tumbang. Kenapa? Karena nggak bisa kejar teknologi. Orang bisa beli online, nggak update teknologi, sistem AI, digitalisasi. Ya, bos-bos ini orang-orang yang kuno dan nggak bisa memperlengkapi diri lagi. Udah nggak bisa melihat ke depan lagi. Sehingga daripada pusing, kalau orang kaya banget kan aset gue udah ada, deposito udah cukup, ya udahlah tutup pabrik aja, pusing PHK 3.000 orang, 5.000 orang. Ya, yang kecil juga gitu, 50 orang, 150 orang, ngeri. Karena nggak tahu alat apa yang dibutuhkan untuk tetap mengejar mimpi. Sistem kerjanya juga perlu kita update. Berubah nggak sekarang? Beda toko zaman dulu sama zaman sekarang. Saya nggak tahu kalau di daerah-daerah ya, mungkin belum terlalu banyak perubahan. Mesin yang dibutuhkan ada, berbeda sekarang. Ya, dan sebagainya. Nih bicara alat ya. Terus komponen yang ketiga, ingat seperti kita bikin bolu tadi ya, sumber dayanya gimana? Sumber daya apa yang Anda perlukan untuk mencapai mimpi tersebut, impian tersebut yang Tuhan berikan, panggilan itu? Apakah sumber daya alam mendukung atau tidak? Ya, paman saya sekarang lagi berencana menjual pabriknya yang di Bandung untuk membeli pabrik, sudah beli pabrik lahan kosong di daerah Jawa Tengah. Kondisi alam, manusia, SDM, keuangan terlibat di situ karena penggajiannya lebih murah di Jawa Tengah untuk UMR-nya dibanding di Jawa Barat saat-saat ini. Sedangkan perusahaan semakin sulit mendapatkan pelanggan. Kalau terus-terusan kita bisa kolaps perusahaan, sehingga dia sudah mulai berpikir untuk menjual yang di Bandung, membeli di Jawa Tengah. Kantor, marketing, semua masih di Bandung. Ya karena itu pertimbangan penting, alam, manusia, SDM-nya, SDA tadi ya, sumber daya alam, SDM, sumber daya manusia, uangnya cukup nggak? Modal yang ada bagaimana? Apa yang perlu kita pikirkan di situ? Ya, karena impian kita nggak semuanya panggilan jadi hamba Tuhan kayak saya yang nggak terlalu pusing tentang uang misalkan, tetap harus dibudgeting itu juga. Saya aja ikut asuransi karena berpikir tentang masa depan anak-anak dan sebagainya. Ya, apalagi berpikir tentang jauh dalam kekekalan, tabungan di sorga, siapa yang harus kita transfer, anak yatim piatu di mana, ya kan? Orang-orang pelayan Tuhan yang butuh kita transfer, ya kan? Selain hidup untuk diri kita sendiri, itu perlu kita pikirkan, ya. Dan yang keempat, kemampuan, skill apakah? Kayak tadi si manajer ya, skill manage-nya hebat, tapi skill emosionalnya dia harus belajar merubah sikap, pendekatan supaya nggak marah-marah terus ya. Apa kemampuan skill yang perlu dikembangkan, yang perlu dilatih? Kalau nggak pernah dilatih, mana bisa terlatih, ibu-ibu ya. Disebut terlatih karena sering dilatih. Apa yang perlu dilatih untuk mencapai mimpi Anda? Apakah skill komunikasi, ngomong sama orang dengan lebih enak, lebih baik, ya, atau skill public speaking Anda, bicara di hadapan rapat dan sebagainya dengan tim Anda, mentoringnya, kayak kita lagi belajar mentoring sekarang ya, manajemennya kah, leadership Anda, ya, kepemimpinan Anda yang perlu dirubah, ditingkatkan, ya, dan sebagainya tadi.
melatih karakter emosi kita, mengambil keputusan how to manage anger, memanage amarah dan sebagainya, ya, memanage emosi dan sebagainya, manajemen hidup, macam-macam skill ini sangat penting, ya. Nah, ibu-ibu, pada akhirnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, tiga lingkaran tadi harus seimbang. Arsiran tadi di tengah-tengahnya, itulah yang disebut berhasil. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, saya berharap poin-poin ini, materi kita di tema syarat-syarat mencapai mimpi cukup jelas untuk ibu-ibu bisa mulai kerjakan dalam kehidupan real sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai di sini saya kembalikan. Silakan apabila ibu-ibu ada yang ingin bertanya mengenai pelajaran hari ini.